Traction control, ABS, quick shifter, riding mode, ada semua. Bosen ya ketemu Mr. IG. Welcome back to YouTube channel IG Big Bike. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat-sehat, baik-baik, dimudahkan dan dilancarkan semua urusannya. Amin, amin. Guys, kita hari ini mau bahas motor geng hijau, channel hijau. Kita masuk satu unit CTEK 636 2020 full modif hedon, modifnya senilai 220 juta. Mungkin ini adalah the best modif hedon Kawasaki CTEK 636 di Indonesia. Saya belum lihat yang modifnya lebih hedon dari motor ini, dari 636 ini, yang all new 636. Oke, kita lihat dulu guys. Ada dua nih, satunya yang all new CTEK 636 yang model 2020, livery 2020, dan ini adalah CTEK 636 ABS yang 2014. Sama-sama warna hijau, sama-sama warna kebesaran Kawasaki. Gimana menurut kalian guys? Lampu depannya lebih ganteng yang mana? Selera ya. Tapi kalau yang saya lihat yang model 2020 ini dia jauh lebih agresif modelnya, lebih tajam. Oke, kita lihat dulu. Ini motor ini modifnya 150 juta guys. Ini yang versi ABS. Nah, yang ini yang nanti kita mau bahas detail, modifnya 220 juta nempel di motor ini guys. Kita bahas dulu spek aksesorisnya, habis itu nanti kita bahas apa perbedaannya, sama kita belajar bareng spesifikasi teknisnya. Ini motor ini adalah model year 2020 guys. NIK-nya 2019, full paper, plat B Bekasi. Pajaknya hidup sampai Januari 2021. Odonya masih 1100. Full modif spek hedon senilai 220 juta. Apakah modifnya? Kita dari depan ke belakang guys. Kita lihat dulu dari sisi velg guys. Velgnya ini Oshi Racing yang warna gold. Ini velg sekitar 37,5 juta guys. Terus kita ngeliat di sisi kaliper Brembo GT4 RX itu 22,5 juta guys. Terus disnya udah diganti Brembo Sport. Itu full floating ya guys. Itu 11 juta. Terus kita mundur ke belakang. Kaliper belakang juga udah diganti Brembo P2 CNC nickel and bracket, itu 11 juta guys. Nah, udah full Brembo semua. Jadi pengeremannya udah pasti jauh lebih pakem dari yang standarnya. Mau led braking siapa takut. Shock belakang udah diganti shock hedon by Olin guys. Olin TX harganya 23,5 juta itu guys. Terus kita lihat ke sisi knalpot, SC Project CRT carbon silencer guys. Ini silencernya aja sampai 13 juta. Headernya titanium R9, itu buatan lokal ya R9, tapi udah kualitasnya mendunia guys.
Kita lihat di warnanya udah biru titanium. Itu 13,7 juta guys. Ada lid padnya juga udah diganti titanium 2,5 juta. Jadi ini udah full sistem titanium semua guys. Terus di sisi rear set diganti produk Lightech. Ini sekitar hampir 8 juta guys, sama selangnya. Terus ada tambahan all-in steering damper. Itu 5,5 juta. Jadi motor ini bawaannya belum ada steering damper guys. Kalau yang JTEK 6 lama itu sudah ada. Tapi kalau yang 636 semua nggak ada steering damper. Jadi ini ditambahin all-in steering damper ini. Tujuannya untuk kecepatan tinggi, stangnya ini stabil setirnya guys. Master rem by Brembo RCS 19 Corsa Porta, ini hampir 5 juta guys. Winglet Aero Downforce by Puig 3 juta. Ini lagi kekinian nih. Jadi kita lihat sekarang banyak motor-motor dipasangi winglet Puig ini ya, Aero Downforce. Terus lever kopling Aku 1, harganya sekitar 3 jutaan, 2,9. Windshield by Hot Bodies, smoke windshield. Ini sekitar 1,6 guys. Spionnya diganti punya JTEK 10, ini hampir 4 juta. Jadi dia ada sein-nya, lebih keren ya. Jadi kelihatan mewah motornya. Selang rem Hell, selang rem warna biru tuh. Nah itu selang rem Hell brake line, depan belakang 1,8. Tabung rem kita ganti dengan produk Lightech. Sama pengaitnya segala dudukannya ini. Terus hand grip by Puig. Terus gas tank quick release by Lightech. Ini sekitar 3 jutaan. Tabung minyak rem belakang juga Lightech. Kita nyalain stop lamp belakangnya, 3-in-1 stop lamp belakang. Ini punya Project One by One 3-in-1 guys. Tail tidy by RNG product. Terus ada cover guard by CrossFit. Spool arm RNG, rem slider RNG, top slider. Nah ini RNG juga. Radiator cover by RNG juga. Link mesin GP Racing engine guard 3,8. Terus ada tank grip RNG, tank pad Lightech. Terus cover Delta box. Nah ini karbon turis, karbon guys. Samco radiator hose. Ngeri ya modifnya ya guys, banyak ya. Ini ada Lightech Pro Guard 2,4 nih guys. Engine oil cap by Lightech. RM ini by Lightech. Nah ini baterainya Lightech. Terus ada yang warna biru ini chain adjuster juga by Lightech. Nah ini joknya diganti lapis Suimoto depan belakang, sama di dalamnya ada gel seat. Mahal loh ini guys, sekitar 6,4 juta. Di sisi rantai ada EK chain 3D gold. Nah itu hampir 2 juta guys EK chain. Terus cover rantai ini juga karbon, kayak karbon pack. Spakbor depan juga karbon pack. Terus cover gear kecil juga karbon pack. Terus ada Sprint air filter guys. Itu full Motivedo nya dan semua part orinya lengkap.
Jadi ini saya bilang adalah best motif head-on all new Kawasaki JTEK 636 di Indonesia guys. Bukan kaleng-kaleng, bukan abal-abal. Jadi kamu cari yang, kalau cari Kawasaki JTEK 636 all new yang bener-bener head-on, motor ini nggak salah pilih guys. Oke, nah setelah kita membahas semua spesifikasi aksesorisnya, yuk kita sekarang belajar bareng apa sih bedanya yang 636 yang all new sama yang 636 2014 guys. Penasaran kan? Yang kelihatan jelas beda adalah di tampilan lampu depan guys, itu beda banget. Terus apa lagi perbedaannya? Gear rasionya dua motor ini beda guys, gear rasionya beda. Terus yang ketiga, dashboardnya. Kita lihat dashboardnya yang, nah dashboardnya yang 636 baru. Ini mirip sama JTEK 25. Kita ngeliat yang dashboardnya yang 636 baru. Oke, beda ya dashboardnya. Nanti kita terakhir bahas detail masalah dashboard. Terus ban standarnya kalau yang 636 lama itu dia Dunlop, tapi kalau yang 636 baru dia udah Bridgestone guys. Ban standarnya udah Bridgestone. Terus satu lagi, semua lampunya udah full LED headlight, LED semua guys. Dan terakhir di emisi bahan bakarnya dia udah standar Euro 4. Kalau yang ini masih belum Euro 4. Terus apa yang nggak berubah, yang sama, mesinnya sama guys, sasis juga sama, shock depannya juga sama, sama-sama Showa SFF BP, Spirit Function Fork Big Piston sama, cuman beda warna aja. Nah sama kan. Terus kaliper standarnya yang depan masih sama-sama Nissin, tapi karena motor ini udah diganti sama Brembo, jadi sebetulnya sama kalipernya, sama-sama ABS. Cuman ya JTEK 636 all new udah diganti Brembo GP4 RX, tapi basicnya sama. Udah itu aja guys. Jadi bedanya di situ. Jadi nggak semua ada perbedaan, tapi juga ada yang bagian-bagian yang sama. Yang utama mesinnya sama, tapi yang berbeda satu lagi, oh ya, ada fitur elektroniknya guys. Dia udah yang baru 2020 itu udah assist and sleeper clutch. Terus dia punya teknologi dual throttle valve. Sama-sama ada traction control, sama-sama ada riding mode. Yang ini sudah ada quick shifter bawaan guys. Nah ini guys. Nah ini udah ada quick shifter bawaan. Kalau yang JTEK 636 yang 2014 masih belum ada quick shifter, harus dipasang aksesoris. Terus ABS-nya sekarang sama-sama ABS, cuman ini dia ada teknologi Intelligent ABS, Kawasaki Intelligent ABS. Oke, kita bahas habis itu spesifikasi mesinnya guys. Powernya motor ini 134 horsepower kalau pakai rem air, tapi kalau nggak pakai 128 di KP di RPM 13.500 RPM. Torsinya 71 Nm at 10.000 RPM, jadi di RPM tinggi semua guys. Diameter piston dan langkah 67 mm kali 45,1 mm langkahnya. Terus seat headnya 830 mm. Kita lihat ke suspensi, ini Showa BPF Spirited Function Big Piston Fork 41 mm upside down, bisa di adjust ribbon preload, kompresi. Yang belakang monoshock, bisa juga adjustable, tapi yang ini udah diganti sama all-in guys. Jadi lebih handlingnya lebih mumpuni lagi, lebih stabil lagi, lebih sempurna lagi. Ini full adjustable all-in. Terus kita ngeliat ke cakram depannya, basicnya 310 mm guys.
tapi itu udah diganti 320 mm full floating Brembo. Terus yang belakang cakramnya standar 220 mm. Ban depannya Batelak 120 70 17. Ban belakang Batelak 180 55 17. Terus kapasitas tangkinya sama-sama 17 liter guys, tangkinya sama. Terus berat motor ini 100 weight 196 kilo, jadi nggak terlalu berat juga, masih di bawah 200 kilo. Kompresinya 12,9 banding 1. Jadi saran saya kamu harus pakai Pertamax turbo, pakai bensin yang terbaik guys. Terus 6 percepatan manual, kopling basah, injeksi, kurang lebihnya seperti itu. Jadi apa sih kelebihannya Kawasaki itu? Kalau menurut saya, Kawasaki itu adalah dealer moge yang paling siap di Indonesia. Jadi dari apa namanya, distributornya, dealer resminya tersebar di seluruh Indonesia. Terus kedua juga untuk spare partnya dan servisnya mereka paling lengkap, harga spare partnya juga nggak terlalu mahal. Dan yang ketiga yang paling penting, kalau kamu beli motor Kawasaki itu resale value-nya bagus banget. Jadi kalau kamu pengen 4 silinder moge sport, beli Kawasaki, Yamaha itu nggak salah guys, itu motor-motor yang resale value-nya bagus. Oke, sekarang kita mau bahas di sisi speedometernya. Oke, sisi speedometernya hampir mirip sama speedometer C25 ya guys, mirip saya bilang. RPM sampai 18.000. Ada petunjuk kiri indikator, ada jam, ada petunjuk bar untuk bahan bakar. Terus ada odonya motor ini 1134, ada petunjuk kecepatan. Terus ada ini untuk suhu. Terus ini untuk riding mode, dan ini traction control, dan itu quick shifter. Cara untuk mindah untuk dari riding mode, kita tekan tombol select, ya kan? Di situ ada blinking, tekan kursor atas, dia pindah ke full. Ada dua, full sama low. Kita klik itu yang full. Terus traction control ada 3 mode, itu dimatikan guys, dimatikan. Terus kita nyalain lagi, 1 2 3 itu adalah yang paling sensitif, kita buat di 2 aja. Terus ada quick shifter, udah shifternya udah otomatis nyala. Terus di sini tombol-tombol, ini lampu dekat, lampu jauh, ini pas lightnya di sini, ini sein kiri kanan, di sini ada klakson, ini ada lampu hazard. Kalau yang 636 belum ada lampu hazard guys, ini ada. Ini tombol baru nih, lampu hazard. Ini sama engine on off, starter. Terus kita masuk ke ini, ada trip A, trip 2, odo. Terus yang bawah ada suhu intake, ke bahan bakar kilometer per liter, average, range bahan bakar, suhu motor. Balik lagi. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Jadi mungkin bisa kita belajar bareng, bisa menambah wawasan tentang all about Kawasaki JATEK 636. Sekarang kita mau coba suaranya guys. Nyalain dulu.
SC full system, Swadis ya. Gila mah kalau SC mah udah kena pot head on lah. Di compare sama Anfield Racing, dia head to head. Oke guys, sebentar lagi kita mau coba test ride performa motor ini di jalan. Buat kamu yang barusan nonton, kamu harus subscribe. Kamu juga bisa follow Instagram @iwanganimoge. Jadi di situ kamu akan selalu terupdate dengan stok-stok unit terbaru di G-Big Bike. Kamu juga bisa nyalain tombol loncengnya. Jadi ketika kita upload video baru, kamu akan mendapat notifikasi. Oke? Oh ya, satu lagi saya perlu saya sampaikan guys. Kalau motor kamu silindernya lebih dari 1, 2 silinder, 4 silinder ketika cold start ya pagi hari. Jadi pas motor dinyalain, kamu jangan langsung digas ya guys, itu nggak boleh. Jadi dari dingin oli di bawah sampai naik ke atas silinder itu kurang lebih butuh waktu sekitar 3-4 menit, biarin aja. Nanti kalau dia udah siap digas, stasionernya turun kalau Kawasaki, itu baru bisa digas. Khusus hanya untuk cold start di pagi hari. Tapi kalau kamu udah jalan berhenti langsung gas nggak apa-apa. Cuman buat untuk keawetan mesin kita, safety mesin kita, supaya kalau kamu langsung start, oli belum naik, nggak lama mesin kamu ambrol guys. Pasti nanti jadi kasar segala macam. Oke, kita mau test ride. Thank you. Mau nyobain all new JTEK 636 2020 modif Tridon se-Indonesia Raya guys. Hari ini hari Senin tanggal 14 September 2020. Cuaca Surabaya panas. Yuk kita panasin dulu. Seatnya 830 mm guys. Kaki saya agak jinjit ya, lumayan tinggi. Motor sih nggak terlalu berat, nggak sampai 200 kilo. Power 134 HP at 13.500. Torsinya 71 Nm at 10.500. Ada quick shifternya guys, ada jam, ada fuel meter, semua indikator bahan bakarnya lengkap. Kita panasin dulu motor, cek spion udah oke. Quick shifter udah nyala. Atas itu bar untuk bahan bakar, bawah untuk bar temperatur motor. Suhu motor 57, yuk jalan. Kayaknya sama JTEK 636 yang old ini lebih tinggi sedikit guys. Saya pakai di mode full, mode traction control 2. Ini baru kali pertama guys saya nyoba all new JTEK 636. Cakramnya udah diganti full floating. Jadi kalau full floating itu dia ada bunyi-bunyian sedikit guys, itu wajar. Memang cakramnya dia berfloating ikuti kontur jalan. Bedanya 636 yang ini udah ada bawaan quick shifter guys. Mesinnya sih sama 636 yang sebelumnya.
Suara kenapa aja mantap ya. Udah SC full system nih. Oh enak bro, suara SC full system. Enak bro. Jalanan penuh guys. Semoga bisa di ujung nggak penuh nih. Gila bro, shocknya stabil banget. Jalan 150, jalanan bumpy, nggak ada goyang-goyangnya sama sekali bos. Wah enak bro. Diganti olin jauh, entengnya jauh beda. Ganti olin Osi Racing, gila, beda total. Enak guys, sumpah enak. Suaranya bikin irgasem. Pengeremannya pakem banget. Gila sadis bro. Ya kita taat aturan aja guys. Memang duit itu nggak bohong guys. Modif 200 juta, performan motor beda total. Pakai steering damper, pakai shock belakang all-in, Osi Racing, Brembo, nggak goyang belas motornya kalau kenceng. Enak bro motor ini. Bentuknya juga paling keren. Nggak ada minus guys. Minusnya satu, mahal. Full traction control, ABS, quick shifter, riding mode, ada semua. Quick shifternya enak banget guys. Mantap enaknya. Fun to ride banget bro, gue excited. 600 tuh kalau buat kota-kota itu paling enak guys.
paling fun loh, pas powernya, nggak overpower. Kalau 1000 cc itu overpower. Buat jalan pelan gini dia enak banget. Enak bro, suaranya SC. Mantap lah, mantap. Dia seat height-nya 830 mm guys, sedikit tinggi ya. Jadi kalau tingginya kamu di bawah 170 kayaknya harus dipasang lowering kit guys. Tapi kalau tingginya di atas 170 pas lah. Kesimpulannya cuma satu guys, motor ini enak pol. Udah mantap lah, perfect motor ini. Kamu yang beli motor ini beruntung banget, lucky man bro. Modifnya parah sih. Dan semua itu nggak cuman apa namanya, semua itu fungsi gitu loh guys. Nggak cuman variasi doang, cuman ini berfungsi semua modifnya. Dari handling motor, performance semua meningkat jauh daripada yang apa namanya JTEK 636 yang biasa ya. Dan kelebihannya Kawasaki itu dia dari ergonomisnya itu nggak terlalu capek guys, sama motornya nggak terlalu panas. Yamaha lebih panas. Bodinya juga, beratnya juga nggak di bawah 200 kilo, 196 kilo guys. Desainnya gua paling demen, desainnya cantik banget. Lampu depannya itu keren sih.
Feel ridingnya nggak beda jauh sama JTEK 636 lama guys. Maklum sasisnya sama, juga mesinnya sama, cuman ini speedonya baru, terus dia ada quick shifter, desain penampilannya baru. Tapi kalau yang untuk mesin kurang lebihnya sama. Feel berkendaranya juga sama dengan JTEK 636 yang 2014 yang di G Big Bike yang plat BG. Feel-nya sama guys. Bukaan gasnya itu smooth banget guys. Easy to ride, fun to ride banget motor ini. Napasnya panjang soalnya filternya udah diganti spin filter guys. Napasnya panjang banget. Terus udah pakai full system knalpotnya. Suara knalpotnya padat banget guys, anjay. Pokoknya keren deh motor ini, pasti jadi pusat perhatian guys. Best Modified All New JTEK 636 2020. Yang beli motor ini orang beruntung guys, nggak akan nyesel. 400 eksek juta dijual di G Big Bike. Buat kamu yang barusan nonton, jangan lupa subscribe YouTube channel IG Big Bike dan follow Instagram @iwanganimoge untuk terupdate dengan stok-stok unit terbaru di IG Big Bike guys. Kilometernya masih 1100 guys. Jadi bener-bener motor baru. Dan motor ini pun barunya sekarang kosong. Saya dengar barangnya baru ada nanti sekitar 2021, awal 2021 guys. Dan ini adalah livery terakhir guys, yang ada gold-goldnya di stikernya. Yang pecinta sport, kamu lihat motor ini pasti keren banget lah guys, pasti jadi pusat perhatian. Ini bikin kegantengan naik 300% guys. Ganteng instan. Kita balik guys.
terima kasih sudah nonton video saya. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Mohon dukungan dan bantuannya agar channel IG Big Bike semakin maju dan berkembang. Izin pamit dulu guys, bye bye.